Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aisyana Cahya Sofan, NIM 19.24292 dari kelas Negara Hukum dan Demokrasi kelas A. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan Zoom di siang hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersedia hadir dalam Zoom yang saya share melalui link di WhatsApp. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Yuli Isdianto selaku dosen saya di mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi ini. Kepada rekan saya yang mungkin tidak mengambil mata kuliah ini ataupun yang mengambil mata kuliah ini, semoga apa yang saya presentasikan nantinya, apa yang saya jelaskan nantinya, itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum itu sendiri, hukum dan demokrasi itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan tema dalam presentasi yang akan saya jelaskan ini, tema yang saya dapatkan yaitu demokrasi dan DPD. Langsung saja kita masuk ke dalam slide yang kedua. Apa sih yang nanti akan kita bahas dari tema kita yang berkaitan dengan demokrasi dan DPD tersebut? Yang kita bahas yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Yang kedua yaitu pengertian dari Dewan Perwakilan Daerah, kemudian peran dari Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah, dan hubungan antara demokrasi dan Dewan Perwakilan Daerah. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi. Mungkin di antara rekan-rekan yang masuk ke dalam Zoom saya mengingat mengenai jurnal yang sudah Bapak berikan, yaitu demokrasi deliberatif, konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi, dan hukum yang responsif. Nah, di situ dijelaskan mengenai sejarah-sejarah dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri, kata-kata demokrasi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein. Demos sendiri itu memiliki arti banyak. Banyak itu merujuk kepada rakyat secara keseluruhan, sehingga demokrasi itu memiliki maksud, yaitu kekuasaan yang dipilih dari suara terbanyak. Nah, berarti kan demokrasi ini pilihannya rakyat yang didasarkan pada kekuasaan yang paling banyak. Kemudian, Kelsen sendiri, Hans Kelsen, membagi demokrasi tersebut menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung itu adalah demokrasi yang memiliki derajat yang paling tinggi. Karena apa? Kenapa bisa dikatakan memiliki derajat yang paling tinggi? Karena ditandai oleh adanya fakta-fakta bahwa pembuatan undang-undang tersebut dilaksanakan oleh rakyat dalam rapat umum dan pertemuan akbar. Artinya demokrasi ini dilaksanakan di sebuah tempat seperti di lapangan dalam rangka untuk memilih para wakil rakyatnya. Sehingga prinsip dari demokrasi langsung ini hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi sosial sederhana. Nah, kemudian dalam model demokrasi yang kedua yang disampaikan oleh Hans Kelsen, demokrasi yang kedua itu
adalah demokrasi tidak langsung, atau biasa disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Nah, kenapa bisa disebut demokrasi perwakilan? Karena seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terjadi sebuah perubahan-perubahan, terjadinya perbedaan kondisi-kondisi sosial yang menciptakan sebuah keadaan di mana tidak lagi dimungkinkan untuk diadakan konsensus secara bersama. Tidak mungkin, ini kan Indonesia yang negaranya luas, memiliki jumlah penduduk yang besar, terdiri dari beberapa pulau. Nah, kemudian dilaksanakan demokrasi secara langsung. Dan kemudian tidak mungkin juga dilaksanakan demokrasi secara langsung yang dikumpulkan pada satu titik dengan jumlah rakyat yang sangat besar, itu sangat tidak mungkin. Nah, disitulah muncul adanya ide demokrasi perwakilan, di mana fungsi dari pembentukan undang-undang itu dipindahkan dari warga negara atau masyarakat ke sebuah majelis rakyat yang menuju organ-organ khusus yang sudah dibentuk dan diberikan wewenang. Nah, tentu saja Indonesia adalah sebuah negara yang berkonstitusi, yang menjadi akar dari sebuah konstitusi itu ada dua macam. Yang pertama adalah negara yang berkonstitusi tersebut memiliki prinsip demokrasi, adanya sistem demokrasi, menerapkan dari sebuah sistem demokrasi, sehingga warga negara itu dapat berpartisipasi secara langsung. Warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam hal apa? Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, negara yang berkonstitusi adalah negara yang menempatkan masyarakat atau warga negara atau rakyat sebagai instrumen dasar. Mengapa dia dikatakan sebagai instrumen dasar? Karena dalam sistem demokrasi, jabatan-jabatan publik itu dapat dipilih dan diawasi secara langsung oleh rakyat atau oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, oleh karena itu, salah satu ide mengenai keterlibatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjalankan sebuah pemerintahan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Daerah. Adanya keterwakilan rakyat yang terakomodasi di dalam sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang kita di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, pengertian dari Dewan Perwakilan Daerah sendiri adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan sebuah lembaga negara baru yang dibentuk setelah adanya amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih secara langsung melalui sebuah sistem yang dinamakan pemilihan umum, yang sekaligus bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu menjadi keanggotaan dari sebuah majelis yang dinamakan Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Sehingga setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar, keanggotaan MPR itu terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang mereka sama-sama dipilih melalui sebuah sistem yang dinamakan pemilihan umum. Keanggotaan dari anggota DPD sendiri itu dipilih dari setiap provinsi.
Makanya lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi, sehingga keanggotaan DPD ini merupakan perwakilan provinsi yang dipilih sebanyak 4 orang dengan komposisi tidak melebihi sepertiga dari jumlah Dewan Perwakilan Rakyat yang keanggotaannya tersebut diresmikan secara resmi, secara konstitusi oleh Presiden yang didasarkan pada ketentuan pasal 22E ayat 4. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan, sehingga Dewan Perwakilan Daerah tersebut sendiri-sendiri tidak dipilih secara berkelompok. Nah, kemudian slide selanjutnya. Apa itu dari dasar hukum dari Dewan Perwakilan Daerah sendiri? Dasar hukumnya yaitu yang pertama pasal 22C dan pasal 22D. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian ada Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29 Tahun 2005. Kemudian ada TAP MPR tahun 2000. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005. Kemudian ada Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kemudian, slide selanjutnya, saya berharap teman-teman yang ikut dalam Zoom untuk berpartisipasi. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu sebutan anggota Dewan Perwakilan Daerah? Kalau setahu saya sih Senat, Mbak Reza. Oh iya, ini dengan Mbak Belva ya. Iya, betul sekali. Jadi, sebutan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut adalah Senat. Nah, Senat ini ketika saya membaca sebuah artikel dalam berita di Detik News bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini sekarang menamai menjadi Senat. Hal ini dikarenakan adanya kerancuan pemahaman sistem kelembagaan, sistem parlemen di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu adalah nama tingkatan dari jajaran-jajaran partai politik tertentu yang berada di suatu daerah. Jadi banyaknya stigma masyarakat yang mengatakan bahwa DPD itu adalah jajaran partai politik. Padahal tidak, DPD itu adalah sebuah sistem kelembagaan di negara Indonesia yang termasuk ke dalam MPR, karena MPR terdiri dari dua macam tadi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selain itu, kenapa disebut dengan Senat? Karena lembaga ini berfungsi untuk mengajukan usul, kemudian ikut dalam suatu pembahasan, dan memberikan adanya pertimbangan-pertimbangan yang tentu pertimbangan tersebut akan berkaitan dengan undang-undang dalam bidang legislasi tertentu dan mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran DPD. Apa sih yang menjadi peran Dewan Perwakilan Daerah? Yang menjadi peran Dewan Perwakilan Daerah adalah menyampaikan usul, saran, pendapat, membahas, memberikan rekomendasi
atas suatu rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah. Mungkin yang sudah mengambil kuliah mengenai hukum pemerintah daerah sudah mengerti apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah itu merupakan hak bagi suatu daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, untuk mengelola rumah tangganya masing-masing. Kemudian juga peran Dewan Perwakilan Daerah itu juga melakukan hubungan pusat dan daerah, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian membentuk dan pemekaran serta penggabungan daerah, kemudian mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan yang memiliki hubungan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pelaksanaan dari APBN yang berupa apa? Pajak, pendidikan, dan agama. Sehingga dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah tersebut secara efektif, secara adil, dalam rangka pembuatan keputusan politik yang bersifatnya nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah, maka diperlukan Dewan Perwakilan Daerah. Yang Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan representasi, merupakan wujud dari suatu daerah-daerah yang dipilih secara perseorangan melalui sebuah sistem yang dinamakan sistem pemilihan umum yang dipilih secara distrik yang berwakil banyak. Kemudian peran tersebut yang telah saya sampaikan tersebut tentu kan memiliki fungsi, memiliki kaitan dengan fungsi. Nah, kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Apa yang menjadi tugas, wewenang, dan dari Dewan Perwakilan Daerah? Kita tadi telah membahas mengenai peran dari Dewan Perwakilan Daerah yang tentu itu berkaitan dengan fungsinya, berkaitan dengan tugasnya, berkaitan dengan wewenangnya dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 22D ayat 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ini, saat ini saya akan membahas mengenai pasal 22D ayat 1. Jadi, ayat 1 ini mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengenai rancangan undang-undang yang tentu rancangan tersebut memiliki kaitan dengan otonomi daerah, yang memiliki kaitan dengan hubungan pemerintahan pusat dengan daerah, dan pembentukan serta pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan. Nah, kemudian mengenai pasal 22D ayat 2. Nah, di ayat 2 ini menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini ikut membahas rancangan undang-undang yang tentu rancangan tersebut memiliki kaitannya dengan otonomi daerah, dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah tersebut, kemudian ada pemekaran dan penggabungan daerah, ada pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonominya, kemudian ada perimbangan keuangan dan antara pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, dari perimbangan tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tersebut akan melakukan analisis. Nah, kemudian pasal 22D ayat 3 itu mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu dapat melakukan pengawasan dari pelaksanaan dari jalannya undang-undang tadi mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran ataupun disebut juga dengan penggabungan daerah, mengecek mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berupa pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan tersebut yang saya sebutkan tadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan untuk pertimbangan untuk ditindaklanjuti di dalam membuat rancangan undang-undang tersebut. Nah, karena undang-undang itu ketika dibuat harus melihat pada kondisi-kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat. Nah, kemudian pasal 22D ayat 4. Nah, kenapa tidak masuk ke dalam fungsi dan tugas wewenang DPD? Karena pasal 22D ayat 4 tersebut mengatur mengenai sanksi. Nah, jadi mengenai sanksi apabila Dewan Perwakilan Daerah tersebut melakukan pelanggaran, ya, maka dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat untuk dapat memberhentikan dari jabatannya tersebut dan tata caranya itu telah diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak bisa Dewan Perwakilan Daerah tersebut diberhentikan dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak logis. Jadi harus menggunakan alasan dan tata cara sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kemudian apa hubungan antara demokrasi dan Dewan Perwakilan Daerah tersebut? Nah, di situ terdapat tanda panah yang mengkaitkan hubungan antara keduanya, hubungan antara demokrasi dan DPD. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang saya paparkan tadi, nah, maka kesimpulannya adalah hubungan antara demokrasi dan DPD tersebut adalah melalui demokrasi dengan melibatkan warga negara, melibatkan masyarakat, itu ke dalam sebuah sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang sudah Bapak Ilham jelaskan, bahwa melalui demokrasi ini, negara itu akan dituntut untuk memberikan sebuah perlindungan yang tidak hanya, perlindungan tersebut tidak hanya secara politik, tetapi juga membebaskan warga negaranya, membebaskan rakyatnya untuk memilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga membebaskan warga negara atau rakyatnya untuk melibatkannya di dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui sebuah sistem yang dinamakan sistem pemilihan umum, sistem secara perseorangan dengan sistem melalui distrik-distrik. Nah, mungkin dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Iya. Dengan Saya nama Rahma Sulastri. siapa? Ya. Saya Rahma Sulastri, NIM 18.24010. Pertanyaannya, apakah demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Rahma atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi berdasarkan konsep demokrasi tersebut yang melibatkan warga negara atau masyarakat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan, nah sesuai dengan konsepnya itu sudah berjalan. Tetapi mengapa dikatakan belum berjalan dengan sepenuhnya? Karena
untuk memilih tersebut diperlukan dukungan-dukungan yang pertama atau faktor-faktor. Nah, faktor tersebut bisa berasal dari sumber daya masyarakatnya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, pendidikan, latar belakang pendidikan. Karena demokrasi itu kan berdasarkan suara terbanyak. Nah, terkadang di dalam pemilihan umum itu masih terdapat adanya orang yang memilih tidak berdasarkan kepada prospek ke depan, tetapi didasarkan kepada uang yang dia terima ataupun hal-hal lain yang misalnya kondisi masyarakatnya di sana memilih A sehingga bisa ikut-ikut memilih A. Yang hal tersebut tentu bisa membuat demokrasi menjadi berjalan tidak efektif. Nah, selain itu juga, kenapa demokrasi tersebut masih bisa katakan belum efektif? Karena di dalam beberapa kasus-kasusnya itu terkadang demokrasi itu masih terdapat adanya kecurangan-kecurangan. Nah, kecurangan-kecurangannya bisa yang pertama dikarenakan orangnya yang sebagai peserta pemilih itu mereka membeli, oh saya tuh diberi uang, saya memilih A. Nah, itu yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan dengan efektif. Mohon maaf, karena Zoom yang saya miliki bukan Zoom yang membayar, sehingga terdapat batasan waktu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum. Billahi taufiq wal hidayah, apabila ada kekurangan dari saya mau mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama.